Pemirsa, kita kembali lagi membicarakan topik yang sangat menarik, yaitu suami nusyus. Kita akan mengajak diskusi Ibu Nani yang sudah hadir di sini. Ibu, kalau kita memperhatikan tadi ya penjelasan Ibu Badriah tentang makna nusyus yang sebenarnya, jadi di sana mengandung makna ada pengabaian, ada kemudian juga melalaikan kewajibannya. Nah, sesuai dengan aktivitas Ibu nih yang sudah bertahun-tahun ya mengadvokasi juga perempuan-perempuan yang mungkin mereka sebenarnya merupakan bagian dari korban pengabaian dan pelalaian itu. Korban nusyus. Korban nusyus gitu ya. Korban nusyus, ya. Jadi kan sebenarnya memang sangat mungkin bahwa ayat ini bisa berlaku dua-duanya, baik itu istri ataupun suami. Ya, saya pikir itu pencerahan banget ya buat kita, buat saya pribadi juga, buat saya pikir buat perempuan dan masyarakat umumnya, bahwa nusyus itu tidak hanya pada perempuan kalau selama ini kan. Nah, kalau kita lihat di masyarakat ya, yang terutama komunitas-komunitas perempuan yang saya dampingin di kampung-kampung, di desa-desa, ini praktek-praktek pengabaian suami terhadap kewajibannya. Kewajiban ini kan macam-macam, ada kewajiban yang sifatnya lahiriah, pemenuhan nafkah, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga pengabaian dalam arti kasih sayang ya, secara psikologis. Ini biasanya dalam keluarga-keluarga, dalam kehidupan keluarga di dalam masyarakat ini tidak terperhatikan dengan baik. Jadi banyak sekali yang suami-suami meninggalkan istrinya begitu saja, entah untuk misalnya merantau mencari nafkah, tapi kemudian tidak pernah memberikan kabar, tidak memberikan perhatian, nafkah dan sebagainya pada istri dan anaknya. Atau kemudian juga suami yang jatuh cinta lagi sama perempuan lain ya, dengan begitu saja meninggalkan istrinya. Saya rasa, nah selama ini mereka tidak pernah memaknain itu sebagai juga nusyus ya? Gitu, sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan. Bagaimana dia memperlakukan istri, keluarga. Pelanggaran yang punya konsekuensi, ada betul. Hukuman kalau selama ini kan ya? Kalau perempuan saja misalnya dia dipukul istrinya, dipukul suaminya, kemudian dia meninggalkan rumahnya karena dia ingin menyelamatkan dirinya, itu bisa masuk kategori nusyus gitu. Selama ini dimaknain orang. Tapi kalau misalnya suami meninggalkan istrinya dengan seenaknya tanpa konsekuensi, entah untuk kawin lagi atau untuk ngapain, itu nggak pernah kembali, itu nggak pernah dihukum dengan nusyus kan ya Mbak Batia. Jadi saya lihat ini karena pemahaman ini, makanya kemudian banyak sekali perilaku-perilaku yang seenaknya gitu terhadap kehidupan keluarga. Misalnya di komunitas PK itu lebih dari 30%-nya itu memang korban dari suami-suami yang pergi begitu saja gitu, meninggalkan istrinya. Padahal justru pergi begitu saja itu kategori nusyus ya Ibu Badriah. Sangat jelas kategori nusyus. Dan yang menarik kalau dalam Al-Quran itu, untuk nusyus suami itu Allah langsung berikan dua opsi. Kalau misalnya istrinya bersedia opsi pada perempuan ya, opsinya pada perempuan, yang pertama, ketika istrinya mau berdamai, menerima itu, begitu, itu luar biasa, begitu ya. Tapi kemudian dikatakan wa in tuhsinu wa tattaqu, jika suaminya kemudian memperbaiki diri, kemudian bertakwa, wallahu bima ta'maluna khabira. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan, hai para suami. Karena mungkin ada suami yang begitu pernah tidak bertanggung jawab, tapi terus kemudian taubat kembali, dan kemudian istrinya menerima, itu istri yang sangat baik dinilai oleh Allah. Tetapi di ayat berikutnya, yang ayat 130, wa iya tafarraqo, dan jika keduanya memutuskan bercerai, karena itu lanjutan dari ayat sebelumnya, kalau suami sudah mendua hatinya gitu, maka tidak akan mampu berbuat adil, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, sekalipun dia berhasrat. Apalagi sudah niat tidak berhasrat, meskipun dia ingin adil saja nggak akan mungkin. Maka kemudian Allah dengan tegas mengatakan pada para suami, fala tamilu kullal maili, maka jangan cenderung ke salah satu pihak dengan mengabaikan pihak yang lain, sehingga istri ini seperti layang-layang, fatadaruha kal mu'allaqah, kau membuatnya seperti layang-layang. Secara de jure dia istri, tetapi secara de facto dia ini tidak diurusin, tidak diperhatikan. Di komunitas PK banyak sekali tuh Mbak. Nah, yang seperti itu sampai 9 tahun kita bilang status kasihannya istrinya, dan itu bahasa Al-Quran itu kalmu alaqah, seperti sesuatu yang tergantung, digantung-gantung, kayak layang-layang yang tergantung begitu.
itu bahasanya memang Quran seperti itu. Ayat itu indah sekali. Iya, dan tetapi kemudian menceritakan hal yang sangat pilu sebenarnya. menceritakan hal yang sangat pilu. Oke, Kak, sebentar Mbak Badria. Kalau dilihat dari apa namanya kita kembali ke makna Al-Quran tadi ya, yang sudah disebutkan. Jadi kapan sih sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa suami itu berlaku nusyuz? Kan ada juga nih misalnya suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya, tetapi karena apakah kehilangan pekerjaan ataukah karena sesuatu sama lain. Tapi apakah itu sudah kategori nusyuz? Jadi kapan sebenarnya? Iya, ada satu hadis yang lain, misalnya seorang suami yang dia punya tanggung jawab, tetapi kan manusia juga punya nasib yang beda-beda. Ada yang miskin, tetapi karena Allah, makanya Allah tidak melihat hasil capaiannya, tetapi melihat usahanya. Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan. Jadi suami itu dikatakan bertanggung jawab bukan berarti ketika semua kebutuhan istri dan anak terpenuhi, tetapi pada seberapa jauh usaha untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang dia lakukan. Jadi nusyuz itu bisa kita katakan nusyuz jika memang sudah jelas gejala dan kelakuannya memang tidak bertanggung jawab. Dan tanggung jawabnya kan bukan cuma soal materi, betul, kan, betul. Lebih Itu yang lebih berat kayaknya. Kasih sayang, perhatian, cinta. Nah, itu dalam Al-Quran ada bahasanya khusus, Mbak Nani. Gitu ya. Yang bahasanya khusus juga itu i'radon, berpaling saja itu juga ditegur sama Allah. Padahal itu hal yang nah, kayaknya itu penyakitnya banyak para suami itu ya yang berpaling ya. Padahal sering biasa kan ya kalau suami itu misalnya punya pelirian yang lain itu dianggap wajar. Padahal Al-Quran itu menyebutnya tidak. Baik Mbak Badria, ini masih menarik sekali diskusi kita soal berpaling ini ya, karena ini soal aspek yang non fisik, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih bersama topik yang sangat luar biasa, suami nusyuz, setelah yang satu ini.